dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu di dalam surat Efesus pasal 5 ayat ke-18, ya. Efesus pasal 5 ayat ke-18, ya. Sudah siap, ya? Saya mohon hari nanti saudara Bapak Ibu, ini ibadah istimewa, ya, karena nggak khotbah. Saya ingin saudara belajar bersama-sama, ya, karena ini adalah ayat yang luar biasa, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan, ya. Ini adalah tulisan Rasul Paulus, ya. Next, ditulis kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi, yang berada di kota Efesus. Kota Efesus itu kota yang paling besar saat itu, paling ramai, menjadi pusat perdagangan, dan sekarang menjadi kota Turki, ya. Nah, di kota Efesus itu ada banyak orang dari berbagai macam suku atau bangsa, ya. Ada Yahudi, ada Yunani, ada orang-orang Romawi, jadi campur di Efesus itu. Tapi Efesus ini merupakan pusat perekonomian yang cukup besar. Bahkan orang-orang dari kota lain, dari bangsa-bangsa datang ke kota Efesus. Semua masyarakat Efesus ini meyakini kepada dewa-dewi. Jadi mereka menyembah dewa, menyembah dewi, ya. Paganisme terbesar di kota Efesus itu pusatnya berada di kuil Artemis, sebuah kuil yang besar, sebuah penyembahan berhala di kota Efesus yang merupakan pusat ekonomi. Karena di sebelah kuil ini, kalau kita lihat di situ saudara, banyak para pedagang-pedagang menjual aksesoris patung-patung Dewi Artemis, ya. Nah, Dewi Artemis itu saya pelajari itu ternyata itu patung perempuan, gambarnya cantik, ya, payudarnya banyak sekali, itu melambangkan tentang kesuburan, ya. Nanti lihat di Google itu patungnya bentuknya seperti apa. Itu kesuburan, kemakmuran, saudara. Jadi ritual yang paling hebat adalah ritual tahunan, ya. Jadi masyarakat semua berbondong-bondong dari kuil itu, dimulailah upacara ritual tahunan. Mereka membawa patung-patung Dewi Artemis yang kecil-kecil itu dibawa keliling kota Efesus bersama-sama dengan tarian, dengan puji-pujian, dengan pakaian-pakaian yang bagus. Dia menari bersorak keliling kota Efesus, ya. Setelah keliling semuanya, mereka kembali lagi ke kuil. Nah, setelah kembali ke kuil, mereka ada ritual yang berikutnya adalah mabuk anggur, saudara. Mabuk anggur ini, yang dikatakan mabuk anggur itu seperti orang yang kesurupan. Nah, kalau di tempat saya di Jawa Timur itu, saya pulang di Malang itu saudara, saya melihat ada orang yang main jalan kepang, enggak tahu sini apa namanya, kuda lumping itu saudara, reok, ya. Tapi itu bisa kesurupan, bisa makan kaca, bisa masak beli, bisa makan benda yang berat itu bisa diangkat, padahal dia tidak punya kekuatan. Tapi kalau dia kesurupannya, itu dia bisa mengangkat benda-benda yang begitu besar, bahkan bisa makan kaca. Lah, itu gambaran orang yang mabuk atau kesurupan. Lah, kalau saya lihat Bapak Ibu di kota Efesus ini, setelah mereka minum anggur yang diminum itu harus betul-betul sampai dia mabuk. Setelah dia mabuk, maka dia keluar dari kesadarannya, dia melayang, saudara. Ya, kalau sudah lihat orang mabuk itu sudah gak sadar, ini banyak ini pokoknya dia berani sekali, saudara. Dia keluar dari kesadarannya karena mabuk itu, saudara. Nah, pada waktu dia mabuk, saudara, dia itu lagi bertemu dengan sang dewi. Nah, makanya kalau saudara yang mabuk mau ketemu sang dewi, mabuk dulu, tapi jangan, ya, ini nggak baik, saudara, ya. Jadi dia bertemu dengan sang dewi itu harus mabuk yang sampai-sampai kesadarannya itu keluar dari dalam dirinya. Nah, setelah mereka bertemu dengan sang dewi, maka ritual berikutnya adalah mereka mengadakan hubungan seks bebas. Di kuil itu ada pendeta perempuan yang cantik yang dikatakan di situ mandi kembang, nah, dibersihkan
Tuhan. Gambaran dari seorang dewi itu dipimpin di kuil itu dengan seorang pendeta perempuan, ya. Nah, ritual ini terjadi tiap tahunnya, tapi kenyataannya orang-orang Efesus tidak mengadakan ritual itu tiap tahun. Bahkan setiap hari dia pesta pora, mabuk anggur, juga mengadakan hubungan seks bebas, itu sebagai penyatuan mereka dengan sang dewi. Kalau bisa begitu, maka dia punya keyakinan bahwa kalau istrinya ini hamil, maka dia akan melahirkan anak yang sehat. Panen-panennya akan melimpah, hidupnya akan makmur. Itu kepercayaan daripada dewa dewi Artemis di kota Efesus. Makanya Rasul Paulus itu menasihatkan kepada jemaat di Efesus, dia berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata mabuk, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu ada kata metukeste, ya, itu ada kata itu metukeste. Kata mabuk metukeste berasal dari kata metusko, ya, artinya itu bermabuk-mabukan. Kamu bermabuk-mabukan, artinya dengan sadar seseorang itu keluar dari kesadarannya menjadi dikendalikan oleh anggur. Dari dia tidak mengendalikan diri, tapi anggur itu menjadi yang mengendalikan seseorang, ya. Nah, kata mabuk ini akan menimbulkan hawa nafsu, asutia. Asutia itu hawa nafsu, kerusakan, kebejatan, kebobrokan yang membawa kepada kebinasaan, menimbulkan hawa nafsu. Jadi Rasul Paulus ini menasihatkan jangan kamu mabuk anggur, ya, karena akan menimbulkan hawa nafsu. Artinya begini, konteks ini, kalau kita mabuk anggur itu menjadi simbol kita melepaskan kesadaran kita untuk hidup di dalam manusia lama, kedagingan kita, ya. Jadi mabuk oleh anggur adalah gambaran hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh keinginan daging, bukan kehendak Allah, ya. Nah, ada kata pleroste. Kata pleroste berarti kata pleros, artinya dipenuhi, dipimpin, atau dikuasai, ya. Kata plero, dipimpin, dikuasai, atau dipenuhi, ya. Nah, jadi nasihat Rasul Paulus ini, saudara, bagi saudara saya adalah ini: janganlah kita ini hidup memuaskan keinginan daging, karena akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi hendaklah kita dipimpin oleh roh yang akan bawa kita kepada kehidupan, ya. Saudara sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, mungkin kita tidak pernah mabuk, ya. Rasul Paulus itu punya kesaksian begini Bapak Ibu, mengapa dia menulis seperti ini. Ternyata pada waktu Rasul Paulus itu ingin melakukan sesuatu yang baik, ingin melakukan suatu hukum yang ada di dalam kepercayaannya, ingin melakukan firman Tuhan, tetapi ada kekuatan di dalam dirinya, seakan-akan kekuatan ini menahan dia untuk melakukan itu, ya. Coba kita baca, ya, dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23, ya. Roma 7 ayat 22 sampai 23. Nah, kita baca sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Rasul Paulus bersaksi di dalam dirinya ada dua kekuatan yang saling bertarung, saudara. Ya, sebab aku di dalam batinku sebagai manusia yang baru, manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sebagai manusia dimerdekakan, aku suka melakukan hukum itu, melakukan hukum Allah, melakukan firman Tuhan. Tetapi
di dalam anggota-anggota tubuhku, dari manusia lama itu, saudara. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dari hukum manusia lama terus berjuang supaya kita nggak bisa melakukan firman Allah. Nah, itu kesaksiannya Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat dalam Galatia 5:17 ya, Bu. Galatia 5:17 ya, saya baca pelan-pelan. Tadi kan Rasul Paulus bercerita di dalam dirinya ada dua kekuatan manusia lama atau keinginan daging, dan kekuatan manusia yang baru atau manusia yang percaya Yesus, yang sudah dilahirkan. Galatia 5:17 dia berkata begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan karena daging, dan karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging, tubuh lama kita, manusia lama kita, itu selalu melakukan apa yang saya inginkan, yang saya mau, yang saya buat. Tetapi Roh Kudus yang memimpin kita, dia selalu melakukan sesuatu apa yang ingin Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rasakan. Nah, karena ini dua-duanya ada di dalam diri kita, maka setiap hari kita bertentangan terus. Ya, kalau kita baca di dalam terjemahan TSI ya, ini yang saya baca ya, terjemahan ini lebih mudah sederhana. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Jadi manusia jasmani kita ini selalu berlawanan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kan. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya saudara dan saya, setiap orang yang percaya di dalam batinnya selalu mengalami konflik batin. Mengapa sih suami marah-marah sama istri? Mengapa sih istri juga marah-marah sama suami? Mengapa sih bapak ibu marah sama anak-anak? Mengapa sih saudara juga marah sama teman saudara? Mengapa kok cepat marahnya ya? Karena di dalam diri kita sebenarnya ada konflik yang belum merdeka, yang terus berperang terus dua konflik ini, sehingga kadang-kadang saudara sadar atau tidak sadar tersinggung, saudara sadar atau tidak sadar kecewa, marah, karena konflik di dalam diri kita ini belum selesai. Saya seringkali berkata sama anak istri saya, juga sama kelompok sel saya, yang terutama menangkan jiwamu. Kamu berusaha memenangkan jiwa orang lain, menguji orang baik, kamu bersaksi pada orang lain, oh baik, tetapi yang lebih utama jiwamu menangkan lebih dulu. Karena di dalam jiwa saudara saya ada konflik yang selalu bertentangan. Mengapa saudara tidak mengalami kuasa mujizat? Mengapa saudara tidak mengalami yang lainnya mengalami mujizat, yang lainnya bisa hidup lebih bagus, tapi saudara saya tidak? Karena kita tidak mengalami yang namanya kemerdekaan, masih konflik terus di dalam ini. Bahkan manusia jasmani lebih unggul daripada roh, maka konflik terus, tidak berubah terus. Kristen dari dulu dan sekarang tidak pernah berubah. Lah Pak, toh Tuhan Yesus ya nggak berubah Pak. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga nggak berubah Pak. Sama, salah saudara. Yesus tidak berubah, tapi saudara saya harus berubah. Karakternya harus berubah. Bagaimana caranya supaya saudara saya selalu menang? Bagaimana supaya menang? Saya akan bikin analogi begini Pak. Misalnya saja saya mohon izin, saya pakai Mas Abid ya. Mas Abid ini punya rumah di Malang besar sekali, tapi karena dia tinggal di Salatiga dan punya gereja dan punya rumah dan punya usaha di Salatiga, dia sukses Mas Berani. Maka rumah yang di Malang itu ditinggali pembantunya, diserai biaya semua, listrik, pokoknya semua serahkan pembantunya. Karena Mas Wid usahanya di Salatiga berkembang, juga harus menangani gereja, maka dia jarang pulang. 5 tahun berikutnya
dia pulang ke Malang. Pas Lebaran gereja pas ndak ibadah tutup, pulang ke Malang. Dia lihat rumahnya bingung. Dulu rumahnya bagus sekali, bersih rapi. Tapi dilihat sekarang rumah ini kok jadi kotor ya. Depan-depan rumput-rumput, daun-daun nggak dibuka jadi lampu-lampu kok banyak yang mati. Ini kemana saja nih yang jaga? Dia lihat, dia masuk dulu. Kamar mandi kotor semua kotor semuanya. Dia cuma bisa marah-marah terus marah-marah. Pembantunya cuma, iya pak, nanti saya bersihkan, iya pak. Akhirnya pagi pulang lagi setelah 3. Tapi kan tetap uangnya bayar listrik, bayar pembantunya, kasih makan. Pembantunya suka makan, nonton TV, kalau sudah drama Korea berseri-seri. Jam 9 setelah makan pagi nonton drama seri sampai besok pagi, terus makan lagi, masak setiap hari. Jadi tidak pernah ruangan dibersihkan. 1 tahun lagi pulang lagi ke Malang, rumahnya tambah kayak angker, marah lagi. Wah, dia pikir di Jemaat Support ada orang yang rajin sekali, tak butuh kerjaan. Diajak dia, kamu rawat rumahku ya di Malang ya. Pak Abi bilang, ayo nanti semua tak biayai, tak gaji. Berangkat. Salah satu Jemaat Support dibawa ke Malang, taruh di sana. Jemaat ini rajin, bersihan, rapi, biasanya noto semuanya, jadi ikut kebiasaan dia, diterapkan di sana. Dia dimasukkan, kamu tinggal di kamar depan. Dia ngomong sama pembantu, iya pak, Pak Abi pulang. 1 tahun berikutnya dia datang, loh rumahnya kok koyo angker, tapi dia masuk, loh kamar depan kok bersih loh, terang rapi, tapi kamar tamu, dapur, kamar mandi masih kotor lagi, marah. Dia marah-marah, kalau bagaimana? Kamu kan tak suruh tinggal sini, bisa bersihkan yang lainnya. Penghuni barunya ngomong gini, Pak, Bapak ngasih kuasa tadi kan di kamar depan ini. Saya selalu menjamah dapur, kamar tengah, ruang makan. Saya selalu bertentangan, berlawanan dan bertengkar setiap hari. Karena mereka penghuni yang lama itu Pak, marah-marah, dia itu punya kuasa. Sehingga saya nggak bisa ke sana Pak, nggak bisa jamah. Ya ruangan ini aja saya bisa menjamah, membersihkannya. Dan nggak bisa, kamu harus ke sana. Marah-marah. Nah, ini analogi ini kalau menurut saudara. Pak Abi Triwali malam setelah 3 marah-marah, tidak ada jam keluarnya. Yang paling bagus Pak Abi bertindaknya, caranya gimana supaya penghuni baru ini bisa menguasai seluruh ruangan, membersihkan ruangan. Ayo Pak, gimana Pak caramu Pak? Jual. Hah? Jual. Dijual? Waduh, mau gede dijual. Gimana Pak? Penghuni lama disuruh pergi. Penghuni lama disuruh. Yang berhak mengusir penghuni lama itu Pak Abid atau penghuni baru? Siapa? Pak Abid. Penghuni barunya bisa nggak? Nggak bisa. Penghuni lama itu keinginan daging saudara dan saya. Manusia lama itu manusia keturunan Adam yang jatuh dalam dosa. Dia punya natur dosa, punya benih dosa, atau ada dosa warisan, upahnya adalah mati, tubuh dan jiwanya mati. Jadi cenderungnya berbuat dosa. Itu manusia lama saudara dan saya. Saat saudara percaya sama Yesus Kristus Tuhan, saudara dibaptiskan air, saudara bangkit benih dan Roh Kudus membaptis saudara saat itu juga. Maka saudara mulai hidup baru. Yang hidup baru yang mana? Saudara yang tadinya manusia lama itu, atau yang mana yang baru? Yang baru itu saudara, itu rohmu, roh yang mati, yang tidak pernah berkuasa lagi akibat dosa, benih dosa, natur dosa tadi, yang sudah lahir cuek itu tadi, itu sudah ada benih dosa, ada natur dosa, itu yang berkuasa di jiwa penuh dikuasai oleh dosa di situ. Jadi roh
itu tidak pernah berkuasa lagi. Tapi saat kau percaya sama Yesus, maka rohmu dihidupkan balik, dilahirkan kembali. Saudara lahir baru di situ. Lah saat lahir baru, maka saudara mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saudara berbahasa roh. Bahasa roh, saudara dipenuhi Roh Kudus, bukan disuruh berbahasa roh. Bahasa roh itu salah satu tanda Roh Kudus mengetuk hati saudara bahwa dia sudah tinggal di dalam hatimu. Bukti bahwa Roh Kudus tinggal di hati saudara dan saya adalah saudara memiliki dinamis, memiliki kekuatan supranatural, memiliki sesuatu yang luar biasa, sehingga saudara bukan menerima mujizat, tapi saudara menjadi pembuat mujizat. Itu namanya dinamis. Pak, saya nggak bisa berbahasa roh, Pak. Bukan saudara dipenuhi Roh Kudus untuk berbahasa roh saja, tapi yang penting buktinya saudara memiliki kuasa supranatural atau dinamis. Nah, bagaimana caranya saudara supaya hidup itu berkemenangan? Rasul Paulus ngomong begini, saudara, hiduplah oleh roh. Galatia 5:16 ya, saya baca. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan untuk mengalahkan, untuk mengusir penghuni lama tadi. Pak Abid harus bersama-sama dengan penghuni baru, tinggal itu mengusir mereka, mengeluarkan mereka. Lah, saudara saya cara gimana? Ya hiduplah oleh roh. Saudara berusaha hidup oleh roh. Kalau sudah dibilang nuruti roh, maka kedagingannya akan terus turun, harus hilang, lama-lama meluntur hilang. Kalau baca TSI ya, Galatia 5:16 terjemahan TSI, saya melihat menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Sehingga harus belajarnya taat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam kitab Roma 8:13 ini Rasul Paulus ngomong lagi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi kalau saya terus memenuhi kehidupan jasmani saudara tidak bisa membuat Roh Kudus memenuhi hidup saudara, maka kita akan mati. Tetapi jika roh kamu, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terjemahan TSI, sebab kalau kita hidup menuruti keinginan badani, roh dan jiwa kita tetap akan mati. Sebaliknya oleh pertolongan Roh Allah, hendaklah kita berpikir bahwa tubuh jasmani kita sudah mati terhadap yang dosa. Dengan begitu kita akan hidup. Artinya roh manusia, roh kita akan hidup. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kisahnya Rasul Paulus ini, surat Rasul Paulus ini yang ditujukan pada jemaat Efesus ini juga ditujukan pada saudara saya untuk menjadi pemenang, untuk bisa hidup dipenuhi Roh Kudus, saudara. Maka ada bagian-bagian di dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Bagian apa yang belum dikeluarkan di dalam diri kita? Mungkin saudara suka tersinggung. Itu penghuni lama. Tersinggung itu penghuni lama. Saudara mungkin sulit untuk jujur, saudara. Saya masih gampang tersinggung, saudara. Gampang marah. Masih berbohong karena pekerjaan itu menuntut saya, tapi saya pikir itu kan pekerjaan. Ternyata itu membuat saya tidak sadar menjadi karakter. Jika pada waktu ada hamba Tuhan KKR, saudara, saya maju ke depan berdoa, itu dia tepang tangan saya, dia berkata, kamu keluar dari pekerjaanmu. Loh, saya belum cerita, dia bilang kamu keluar dari pekerjaan. Akhirnya saya ambil putusan, saya keluar, saudara, dari pekerjaan itu. 2004 saya pindah ke Ngawi, saudara. Ngawi saya pintis usaha sendiri, saya buka lelesan, muridnya cuma 3 ini nggak bisa ngidupi anak-anak, saudara. Sehingga saya coba berdoa sama Tuhan, minta berkat yang Tuhan kasihkan apa. Akhirnya saya buka depot, saudara. Depotnya kalau uangnya banyak, saudara, uang 500.000, saudara. Uang 5.000 dikasih oleh orang lagi, hamba Tuhan yang ngasih 500.000, tak ambil 10%-nya, tinggal 450.000. Buka depot jenis sopong ini, saudara.
saya berikan terpal di depan ruko saya, tak kasih terpal, sisanya dibuat belanja sama istri saya. Saya di situ cuma percaya, saya cuma menyerah. Saya sudah bosan jadi orang melarat. Hidup percaya Yesus tidak berubah sama sekali. Saya ingin buktikan bahwa firman itu benar, karena saya dulu sama gitu, saudara. Saya ingin buktikan bahwa firman itu betul, sehingga pada waktu saya punya keyakinan sama istri, saya berdoa uang yang ada ini benih 450.000 saya buat jualan hari itu tanggal 9 September tahun 24. Saya buka di sosoran terpal ini, saudara, di Ngawi itu, Jalan Teguh Maret. Itu cuma nasi, es sama mie, pakai mesin pastel saya bikinnya. Tapi karena kita mau percaya dengan Tuhan, sampai jam 12 tidak ada pembelinya, sudah hebat gitu. Karena kita saking percaya sama Tuhan, mulai buka jam 10 pagi sampai jam 12, karena kita masak pagi jam 4 sampai jam 12 tidak ada pembelinya. Sampai kakak saya itu lewat membawa mobil lagi, telepon, bisa mesin ke gua dorong, loh kok kan mesin tuku ya, balik lagi dia datang, aku tak mesin tuku, tak pelarisi karena alas aja pelarisi, Tuhan tepat waktunya. Mosok mulai mangi wong gak mesin tuku, dia sih kayak ngomong gak ngomong, saudara. Tiba-tiba ada orang datang melihat, maaf saya mau beli mie. Nah, kalau di Malang terkenal Swimi, saya mau beli Swimi, Pak. Nah, kakak saya ini masih lagi ya mau makan, tapi sudah ada pembeli. Dari start jam 12 lebih, saudara, itu sampai jam 3 itu orang pakai Pemda itu penasaran, lihat satu masuk. Jam 3 sudah habis, tapi yang habis cuma mie-nya saja. Tapi Tuhan sudah memberikan hikmat pada waktu melalui hamba Tuhan. Yang kamu jual itu cuma satu yang laku, yang satu itu kamu teruskan, yang lainnya sudah tidak teruskan. Itu yang Tuhan kasih. Tak lihat pada waktu saya kok ini paling entek dewi, nasi ini utuh, saudara. Nasi tak bawa ke pastori gereja, saya tinggal jualan. Uang 450.000 kira-kira pada itu jadinya 1 jutaan ya. Saya coba bikin lagi hari kedua, hari itu jual mie tok, saudara. Tak buka jam 9 pagi, antri sembako. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya, tapi orang GUP yang saya Ngawi melihat kejadian itu luar biasa. Karena dia melihat, saya ditelepon oleh Ibu Gembala, gimana jualannya jadi nggak? Sudah jadi Bu, tapi ini keuangan ini tidak ada. Akhirnya pengejar gereja membantu untuk isa piring, saya sama kok, saudara. Jam 9 buka, jam 2 habis. Belanjakan lagi 1 sak, 1 kotak telur, biasanya kan 10 kilo telur, 10 kilo tepung, bikin lagi pakai mesin pastel. Hari ketiga ramai lagi, belum dibuka, istri saya masih pakai daster, belum mandi, saudara. Ini belum dipotong, mejanya belum dikeluarkan. Wes semua antri buka ruko dibuka. Pak, saya mau beli, mau antri buat acara. Bu, belum dikeluarkan nih, sudah apa? Belum. Jadi jualan ketiga, istri saya nggak mandi, pakai daster, langsung melok nonton yang harus, saudara. Pembelian melok nonton kursi, melok nonton di luar terasnya. Hari keempat tutup, karena jadi duit KB bahan entek wis gak bergaya, saudara. Hari kelima baru kita buka, karena sehari itu kita belanja. Hari kelima sampai seluruh hutang saya lunas, sampai anak saya yang besar sekolah di UB, sampai yang kecil sekolah lulus UB, lulus UM, sampai mereka dua-duanya bekerja. Allah turut bekerja. Saya pikir saudara tidak perlu cukup mendengarkan, tapi saudara harus membuat. Saudara tidak melihat menerima mujizat, tapi saudara adalah pembuat mujizat. Saya mengalami, saudara, firman yang kita baca ini bukan kisah cerita. Maka pada waktu Pak Gembala ngasih tema saya, firman ini benar-benar hidup muncul lagi. Karena bukan cerita. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, apa yang saudara kerjakan, Roh Kudus itu enggak. Roh Kudus itu tinggalnya di mana? 2 Korintus 1 ayat 22. Coba di next, Mas. Next lagi. Nah, 2 Korintus 1 ayat 22, coba ya. Kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Memanteraikan tanda miliknya atas hidup kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari Jadi Roh Kudus tinggal di mana? hati kita. Hati. Kata hati di situ bahasa Yunani kardia. Kardia itu pikiran, kemauan, perasaan. Jadi tinggalnya di mana itu? Jiwa. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara, di dalam hati saudara itu bersama-sama dengan rohmu. Itu bersaksi. Roma 8:16. Yuk sama-sama baca. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah, anak-anak teknon. Artinya hidupnya bergantung lagi kepada bukan kepada dirimu sendiri, tapi sudah bergantung kepada. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara itu, Yesus di mana kalau itu? Yesusnya ada di mana kalau itu? Tadi kan Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara. Ya, firman Tuhan ngomong Yesus tinggal di hati kita. Yesus kemana? Ya di dalam hati kita. Bapak kemana? Ya di dalam hati kita. Jadi kalau di dalam hati saudara dan saya itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, jalan bareng, saudara kerja bareng, berhasil enggak? Berhasil. Kenapa enggak berhasil? Kenapa enggak berubah? Kenapa hidup saudara tetap? Kenapa ekonomi tetap? Kenapa keluarga tetap? Karena saudara tidak dikuasai Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus. Gimana Pak cara dipenuhi? Coba next Mas. Saya coba begini nih. Lah coba ini ada gelas 2. Yang satu ada jeruk nipisnya 3 sama suas itu. Yang 2 satunya lagi, yang gelas 2 itu gelas kosong. Dua-duanya saya isi air penuh. Ya, kalau menurut Bapak itu yang dipenuhi dengan air yang mana? 2. Kenapa satu enggak mau kelihatan sama penuhnya sama hampir-hampirnya? Ada? Ada jeruknya. Kalau jeruknya itu diambil, berarti gelas nomor 1 penuh enggak? Itu gambaran saudara dan saya yang tidak pernah membuat mukjizat. Yang ketiga katakan amin. Kenapa sudah enggak berubah? Ikutmu enggak berubah, keluargamu enggak berubah, pekerjaanmu enggak berubah. Kamu enggak dikuasai Roh Kudus. Di dalam dirimu, di dalam diri saudara masih ada yang penghuninya. Kalau di gelas itu penghuninya siapa nomor 1 itu? Jeruk dan air. Betul? Jadi kalau jeruknya itu diambil, airnya tinggal separuh atau mungkin tinggal 1/4. Betul? Tapi kalau yang gelas yang nomor 2 ini itu penuh. Karena saudara penuh, maka kalau saudara penuh Roh Kudus, bahkan Roh Kudus dipenuhi, artinya dipenuhi itu dikuasai, dipimpin, dipenuhi lagi karena bentuknya dipenuhi lagi, maka akan meluber. Betul? Meluber, tumpah. Kalau tumpah itu tandanya saat saudara dipenuhi Roh Kudus tumpah, saya duduk dengan orang di sekitar saudara, karena nanti saudara akan merasakan damai. Perkataanmu menguatkan mereka, perkataanmu memotivasi mereka, tidak pernah menghakimi, tidak mencaci maki, tapi perkataan kita menguatkan mereka, membangun mereka, karena Roh Kudus meluber. Saya pada waktu Pak Gembala ngasih poin ini, saya menangis karena saya melihat Tuhan itu mengingatkan kembali bahwa semuanya boleh saya alami. Masa-masa kemelaratan yang sangat panjang, saya percaya sama Yesus itu tahun 83, tapi tahun 90 saya masih mengajar jadi guru, masih aktif, tapi nggak mengubah seluruh hidup saya. Bahkan saya sering bertengkar sama istri karena membagi duit itu angel saudara. Saya gajian per sebulan, terus saya bagi kebutuhan ini. Saya untuk transport kok dapatnya sedikit gitu saudara. Kayaknya nggak ada, ini nggak hidup kok diperintah dikejar itu diperintah, tapi yang kita dapatkan ini tidak bisa mencukupi.
Katanya kalau kita percaya Yesus kita diberkati. Tapi pada itu ya saya percaya Yesus mau ikut pelayanan, saudara. Tapi itu nggak mengubah semuanya. Ternyata ayat ini, saudara, mengandung rema yang dalam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua, kok ekonomiku agak sulit, kok keluargaku mesti goncang, kok pendidikanku gak selesai. Saya ini usianya sekitar 58 sekarang. Pada waktu saya masuk kuliah itu tahun 2 tahun yang lalu, saudara, istri saya ngomong, kuliah apa? Kuliah ya. Semua teman-teman kuliah. Tapi umurku sekitar 6 ya. Iso ngapal pas selesai 2 tahun. Selesai saya. Tapi pada waktu itu saya merasa hampir tidak bisa. Dia masak, teman-teman mau masak, istri saya memasak, semua mau masak. Tapi kalau namanya orang tuh saudara masih ada ragunya. Tuhan, usia saya sudah 56, hafal iso nggak ya saudara? Tapi kalau ada 2 hamba Tuhan berkata belajar, aku belajar. Nah ternyata 2 tahun kemudian hamba Tuhan nyatakan sama bareng-bareng harus kuliah. Saya kuliah sudah. Pada waktu 2 tahun itu saudara, kan saya juga harus kerja. Pagi saya kerja, bangun pagi jam 4, saya doa, saya harus bikin produksi mie. Jam 12 selesai, istri saya bilang, Pak naik, kita urusin kuwabeh, sinau. Jadi saya ini kan gak bisa saudara, pas diajarin Pak Hasso ini bahasa Ibrani, wangi kan saudara. Tapi karena saya, Pak kudu apa nih? Pokoknya kerjaan, tak urusin, pokoknya biaya kabeh, gak usah mikir, urusan gak perlu, saudara. Karena dia motivasi itu ya saya terus Tuhan ini loh otak ini Tuhan untuk rekam tuh hafali loh, tolong Tuhan kok bikin aku membawa mujizat yang baru. Puji Tuhan saudara, dalam waktu 2 tahun saya semester 1, semester 2, semester 3 itu sudah selesai semua saat tesisnya. Teman-teman masih semester yang keempat, saya selesai tesisnya, sudah diturnitin minta 19%, saya diturnitin hasilnya 16%, sudah diterima, sudah habis, tinggal nunggu wisuda. Berarti 6 bulan saya diam-diam saja. Setelah saya merenungkan saudara, saya ngobrol sama teman-teman S2, betapa Tuhan itu bikin mujizatnya itu yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita bayangkan, itu disediakan bagi kita, bagi setiap orang yang benar taat dan mengasihi Dia. Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan kita jadi Kristen pengikut Tuhan. Saudara berbahasa roh, baik loh. Tapi buktikan bahasa roh saudara memiliki kuasa supranatural, dinamis. Kisah Rasul 1:8 memiliki supranatural, memiliki kekuatan, memiliki kuasa membuat mujizat. Saudara bukan penunggu mujizat, tapi saudara pembuat mujizat. Karena apa? Roh Kudus sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Roh Kudus ini, Yesus, Bapak ya sama-sama kita gitu. Sekarang bayangkan, kalau saudara sekarang lagi berbohong, manusia lama kita akan ngajak berbohong. Padahal di dalam hati kita ini sudah ada pribadi yang luar biasa tinggal di sini. Rasanya sek wani bohong. Saudara nggak punya etika. Kenapa? Yang punya hati dan tinggal di sini gitu. Bagaimana kita berbohong? Itu sudah menjadi prioritas, artinya menjamin saudara saya bisa melakukan yang supranatural. Ya, hari ini firman Tuhan mungkin saudara agak tegang berpikirnya, tapi percayalah, saat saudara dikuasai atau dipenuhi Roh Kudus, seluruh hidupmu dipenuhi Roh Kudus, maka Dia yang atur, Dia yang nuntun, Dia yang menolong saudara. Saudara terjatuh, tapi Dia ngangkat saudara lagi. Roh Kudus datang di dalam diri saudara bukan menggantikan rohmu, bukan menggantikan roh kita, bukan. Dia yang ngajari, Dia yang nuntun, Dia yang membimbing untuk hidup menguasai jiwa. Apa yang kau mau, apa yang kau pikir, apa yang kau rasa, menjadi apa yang Tuhan pikir, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rasakan dari hidup saudara dan saya.
nanti saudara akan luber karena penuh. Setiap orang yang ketemu dengan saudara kok diberkati. Ada orang nggak punya, lewat di depan saudara, saudara memberi. Saya ini orang nggak suka memberi. Jadi saya ini sukanya ya dikasih. Ada kakak saya ada keluarga saya Salatiga nih, biasanya ngirim pakaian bekas. Terus kakak saya Selati Ngawi itu yang punya walet kasih uang. Saya suka itu, saudara. Suka ke Bandung jadi Samoni, itu suka. Itu sudah keluarga loh, sudah punya anak. Itu suka gitu. Itu sudah melayani Tuhan. Tetapi setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan, saudara ternyata bukan orang minta-minta, bukan orang yang harus dikasihi. Saudara menjadi pemberi. Saudara memberi, sudah disuka memberi, sudah memberi. Memberi ini, saudara, tidak semua orang memiliki ini. Tapi memberi ini adalah kasih karunia, pemberian Allah, kasih karunia. Orang yang sudah biasa memberi, lihat orang lain yang membutuhkan, dia selalu mengeluarkan uang memberi. Bahkan dia tidak memikirkan saldonya tinggal berapa, tidak mikir. Saya sama istri pada waktu istri ngomong, Pak, besok lagi diundang lagi. Ada gereja yang namanya nanti lagi diundang lagi, stop Pak. Biaya piro piro, sing terus bokek nih, kue nabur beras, gua kue, sik ninggalin pendeta nih, iki rekeningnya tek loh Pak San, kayak ini rekening tek. Ya sudah, kita yang mana udah bendara nih ngomong tek rekeningnya, ya sudah berarti. Satu minggu ada anggota telepon, Dedi kapan pulang ke Malang? Minggu depan Om, nanti kalian sama saya ya. Kemarin mau tak telepon kok gak pulang. Terus istri dengar, sopo telepon Pak ini, ya sudah apa-apa. Loh gak stop sih, gak apa-apa, masih berkati Tuhan. Ternyata saat kita belajar melayani Tuhan dan memberi, yang namanya saldo itu saudara, saldo itu kita bekerja dengan tuntunan Tuhan. Tuhan isi kok saldonya, sudah tidak pernah kekurangan kok. Mungkin berada di garis bawah pada waktu itu, tapi pada waktu sudah butuhkan, dia naik lagi di atas. Artinya diberkati, tidak pernah kekurangan, bahkan berlimpah. Artinya hidup saudara dan saya ini menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Jadi saudara bukan peminta-peminta, saudara bukan orang penunggu mujizat. Mujizat gak teko-teko, bukan. Saudara adalah orang yang dipanggil untuk membuat mujizat. Saya undang musiknya mau coba. Jadi hari ini Bapak Ibu mengingatkan saudara dan saya pelajaran hari ini bahwa saudara dan saya harus penuh Roh, harus dipenuhi. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang dinimba, semua pelayan Tuhan harus lebih dulu dipenuhi. Bagaimana dia bercerita tentang Tuhan, bagaimana dia melayani Tuhan, bahwa dia ajaib, tapi dia nggak mengalami apa-apa. Bagaimana Pak supaya cepat penuh? Kayak ilustrasi, ada bagian harus segera diambil, dikeluarkan dan saudara. Apa sih Pak, Bu, yang bikin saudara gak bisa dipenuhi Roh Kudus? Mungkin saudara masih punya namanya dendam. Hati-hati Bapak Ibu, dendam ini ada sebuah batu yang besar. Kalau nggak saudara ambil, akan menutup berkat-berkatmu. Dendam ini sesuatu benda yang paling mengerikan yang tinggal di dalam hati.